bahan bakar nyemprot, komputer bilang lagi, oke, busi nyala. Kemudian karena ada oksigen dan bahan bakar, maka dia akan meledak. Dus. Halo guys, ketemu lagi dengan channel Liptek 51. Kali ini akan membahas tentang penghematan bahan bakar gitu ya. Jadi hitung-hitung mengurangi global warming guys. Oke. Saya akan cerita sedikit pengalaman saya mengenai bahan bakar ini. Ini mobil ketiga ya. Yang pertama adalah Ceria, mobil imut-imut, mobil cuman berapa cc ya, 650 cc kalau nggak salah. Itu kan imut-imut, irit ya. Kalau saya pergi ke kantor PP, jadi kantor saya itu perjalanan sekitar 2,5 sampai 3 jam. Jaraknya hanya 60 sampai 65 kalau nggak salah, saya tidak pasti, tapi sekitar itu. Karena macet, saya harus berjalan 3 jam sekali jalan kalau macet. Bahan bakar biasanya pakai Ceria itu 100.000 minimal kalau sedang tidak begitu macet sekali, sampai 150 pp. Kemudian Grand Livina itu 1500 cc, itu sekitar 150 sampai 200.000 tergantung kondisi jalan lah ya, tergantung kondisi jalan. PP itu menggunakan pertalit. Saya nggak pasti harga pertalitnya berapa lah. Kemudian menggunakan Hyundai H1. Kalian bisa lihat Hyundai H1 dan juga ada tutornya di video yang lain tentang Hyundai H1 seperti apa gedenya. Ini mobil adalah 2500 cc, berat, besar. Untuk sampai ke kantor, saya itu merasa kaget karena sudah harus mengeluarkan minimal 300.000 sampai 3,5, tergantung kondisi jalan pada hari yang sama. Namun kini, setelah saya tahu triknya, saya bisa lebih rendah dari menggunakan Grand Livina. Cukup ngisi 100.000, saya bisa PP menggunakan Hyundai H1 yang segede gaban ini. Dan sekarang saya sudah bebas kemanapun saya suka tanpa harus memikirkan bahan bakar yang bisa menggerogoti kantong saya ini. Apa tipsnya? Ini dia cara yang sangat sederhana sekali. Tidak perlu zat aditif, tidak perlu menambah alat, tidak perlu merombak mobil. Yang perlu kita rubah adalah tipikal kita berkendara. Ya, kita hanya merubah diri kita. Itu saja. Ini detail dia. Ya, ini dia caranya guys. Kalau mau menghemat bahan bakar, lihat kecepatan RPM-nya yang sebelah kiri. Itu sebisa mungkin usahakan di bawah 2000. Saya mencoba perjalanan kemanapun, sejauh apapun, dia posisinya harus di bawah 2000 RPM. Memang bikin gregetan gitu ya, karena pelan gitu. Tapi ini adalah cara efektif untuk menghemat bahan bakar. Itu kalau saya gas 2000, kemudian dilepaskan, dia akan nyelonong guys. Lepaskan gas, dia akan langsam seperti ini. Ini nggak saya gas gitu ya, itu udah nyelonong berapa meter nih? 10 meter. Coba bayangkan, tipikal kita biasanya, kalau lagi banjir nih guys, pantesan macetnya. Biasanya dulu dicor, tapi nggak dibikin selokan lah, kita kebiasaan kita. Sia-sia aja buang-buang duit. Oke, balik lagi ya. Jadi tetap jaga, walaupun depan kosong, saya akan menjaga, karena kalau jalan jauh, mobil saya ini, waduh, bisa
ngeliatin dompet saya urusannya gitu. Jadi mau nggak mau biar belakang yang marah juga biarin. Tapi kita jalan kok, namanya nggak jalan. Oke, kita coba ulang lagi. Itu di sana kosong depan. Saya akan ulangin lagi. Saya gas pun tidak akan melebihi 2000. Udah lepas aja gasnya. Biarkan dia nyelonong, karena depan tuh udah ketahuan kita akan ngerem di sono. Iya. Oke, saya berhasil berjalan sejauh ini hanya dengan langsamnya mobil. Bahkan saya harus ngerem mau tidak mau. Nah, ini adalah keuntungan mobil berbobot besar seperti Hyundai H1 ini. Jika kita paksakan dengan bahan bakar yang dengan tipikal kita umumnya, nanti kita akan kebobolan di bahan bakar. Oke, kita lanjutkan tipikal kita tadi ya. Ini jalan kita mau menuju ke belakang truk. Lihat RPM-nya. Nah, itu tipikal kita nyupir gitu ya, umum kita nyupir, kita nyalip seperti ini, gas akan main terus seperti ini kan, gas tuh terus dong. Lihat RPM 2000, saya gas, padahal tanpa digas pun harusnya saya sudah sampai sini. Apa akan saya rem kembali ya, saya buang dari 2000, saya buang, padahal udah berapa tetes bensin yang sudah disemprotkan gitu ya. Nah, ini masih tipikal. Saya ngejar 2500, buat apa? Udah ketahuan dia mau berhenti depan. Nah, kita umum. Nah, itu kan dia seperti ini. Itu tipikal kita umum lah ya, kita orang berkendara dia seperti itu. Pengen membawa mobil lebih cepat dan pengen sedekat-dekatnya. Nah, seperti ini. Lihat RPM-nya, perhatikan. Saya biasanya umumnya orang menjaga di sekitar sekian supaya terlihat lebih cepat gitu ya, ngejar waktu. Padahal kita rem, kita udah sia-sia. Bandingkan dengan saya sekarang ini, saya biarin, saya gas. Lihat RPM-nya. Apakah saya akan sampai dengan truk itu depan truk itu depan? Bahkan saya belum menggerakkan gas sedikit pun, mobil ini akan belok. Biarkan, saya nggak akan rem. Tuh, lihat. Oke, kita coba. Saya kejar tipikal orang biasa nyupir aja ya, biar cepet. Saya mau ngejar ke tolnya, tinggal 4 menit soalnya. Ini tipikal orang kita biasa ya, nyupir biasa. Lihat RPM-nya. Nah, itu 2000 ya, kita kebuang aja. Itu tipikal kan, kita nggak mau lepas gas, padahal kalau saya lepas nih, tuh lari aja kan dia, nggak ada masalah. Tetap di 60 km per jam. Tapi kita terbiasa seperti itu, memang sudah umum. Ya, kita sampai di tol Cikarang, nggak macet kayaknya. Bagaimana kita aplikasi di tol? Tinggal 3 menit merekam, nggak apa-apa, cukup ya untuk demonstrasikan. Ya, kita naik. Oke, di tol sama hal. Kalau di tol lagi terlihat pelan sekali. Kalau mau di bawah 2000 kan, lihat. Nggak apa-apa. Tetap maintain di bawah 2000, pastikan. Biarkan dia pelan-pelan aja tuh si RPM-nya, dan kecepatan kan tetap naik. Itu udah mulai 60 km per jam, 80 km per jam gitu ya. Kita usahakan tetap seperti ini. Nah, 80. Toh kalau saya mau ngebut, toh percuma tuh, depan juga macet. Depan saya juga akan berhenti, akan pelan. Nanti bensin saya terbuang sia-sia tanpa dipakai buat menghasilkan daya dorong ya. Ini saya bisa 80 dengan 2000, no problem. Saya lepas aja gasnya tuh, karena depan juga macet, percuma. Ini di tol. Tetap perhatikan ya, saya ini 2 menit nih. Oke, saya akan coba menyalip, agak nggak apa-apa lebih sedikit, dan lepas kembali. Nah, tetap
tetap di bawah, kendalikan di bawah 2000 lagi. Pastikan itu kalian maintain selama yang kalian boleh, sepanjang-panjangnya kilometer kalian bisa dapatkan. Semakin jauh kilometer Anda dapatkan dengan konsumsi seminim-minimnya, itu adalah penghematan yang sebenarnya.